Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus mencari Tuhan serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya kata Tuhan Yesus ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama dengan saya menjadi berkat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini agar banyak umat Tuhan juga turut boleh dikuatkan, boleh diteguhkan, boleh diberkati dan hari-hari hidupnya tetap terus mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kuasanya dinyatakan dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagikan kembali sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan baik. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sungguh mendatangkan kebaikan. Kalaupun belum kami mengerti, kami mau belajar tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, tuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu sehingga kami mengerti kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur 111. Di dalam Mazmur 111 saya akan bacakan di ayat yang kedua buat setiap kita dari Mazmur 111. Di ayat yang kedua firman Tuhan katakan begini. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur katakan besar perbuatan Tuhan. Yang besar bukan masalah kita, tetapi yang besar adalah perbuatan Tuhan. Jangan sampai kita gagal fokus saudaraku, sehingga akhirnya kita lebih membesarkan masalah kita, lebih membesarkan pergumulan kita ketimbang kita membesarkan perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ada banyak dari kita sudah pernah mengalami perbuatan Allah yang gagah perkasa, dan kita sungguh melihat itu sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mengajak kepada setiap kita untuk fokus kita kemana nih? Iya kan? Karena ketika kita fokus kepada suatu objek, maka segala sesuatu yang ada di sekitar objek yang kita fokuskan itu akan terlihat pudar, akan terlihat samar, begitu kan? Tetapi yang kita fokuskan akan jelas. Sama ketika kita melihat masalah, pergumulan, tantangan hidup sebagai sesuatu yang besar, maka tanpa kita sadari kita sedang mengeblurkan atau tidak dapat terlihat atau tidak dapat fokus kepada perbuatan Allah yang besar, mujizat-mujizatnya yang besar, sehingga yang terlihat hanya masalah. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-murid tidak bisa melihat Tuhan Yesus sebagai pribadi itu. Mereka melihat Yesus sebagai hantu. Mereka melihat Yesus bukan sebagai pribadi Allah tetapi sebagai hantu. Kenapa? Karena yang mereka lihat tertutup dengan badai yang besar, tertutup dengan ketakutan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus, saudaraku. Itu sebab sama seperti kehidupan kita. Kalau kita hanya melihat ketakutan kita hanya melihat kesusahan kita hanya melihat penderitaan kita, kita gak akan pernah melihat kuasa Allah nyatakan kehidupan kita. Demikian pula ketika 12 utusan yang diutus Musa untuk melihat bangsa Israel melihat tanah perjanjian, maka mereka pulang dan membawa pesan yang berbeda antara 10 dengan 2, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Walaupun yang mereka lihat sama, gitu kan? Yang mereka lihat sama. Tetapi ke-10 dari 12 di luar Yosua dan Kaleb melihat kelemahan mereka. Mereka melihat di sana ada orang-orang besar, mereka melihat di sana ada orang-orang suku enak. Kita gak akan pernah bisa masuk, dan itulah yang terjadi bagi mereka. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tidak melihat mereka sebagai bangsa yang besar, tetapi mereka melihat Allah yang berjanji akan membawa mereka masuk ke dalam tanah itu.
adalah Allah yang besar. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Semua sama saudaraku, semua kita kok punya masalah, punya beban hidup. Tetapi apa yang mau kita lihat? Apakah fokus kita kepada masalah pergumulan kita, atau fokus kita kepada Allah yang sanggup menyelesaikan masalah dan pergumulan kita? Keputusan itu ada di tangan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus juga pernah mengingatkan kepada kepada orang-orang di Korintus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Paulus bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sama-sama bilang sama saya, masalah saya biasa. Sama-sama bilang sama saya, pergumulan saya biasa. Sama-sama bilang sama saya, tantangan hidup saya biasa. Yang luar biasa, yang besar adalah Allah saya. Amin. Rasul Paulus bilang kepada jemaat Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kamu sebagai manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu mencobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita lihat masalah pergumulan kita sebagai masalah yang besar, pencobaan, tantangan hidup yang besar, kita akan susah melewatinya, saudara. Kita akan mengeluh, aduh Pak, capek Pak. Aduh gak bisa lah sayanya, kayaknya aduh gak kuat lagi deh saya ngadepin suami saya nih. Gak bisa ngadepin masalah saya itu terlalu besar. Karena kita menganggap masalah itu besar. Karena kita gak pernah berkata Tuhan saya besar, sanggup menyelesaikan masalah saya yang biasa. Tetapi kita sebaliknya berkata masalah saya besar, Tuhan saya yang biasa gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah saya yang besar. Kebalik saudaraku. Itu yang sebabnya kita gagal fokus. Kita hanya fokus kepada masalah kita fokus kepada suami kita yang gak pernah berubah, kita hanya fokus kepada penderitaan pikul salib kita hanya fokus kepada kesusahan, kita hanya fokus kepada doa-doa yang belum terjawab. Kita lupa bahwa kita masih punya Allah yang harusnya kita fokus kepada Allah kita. Makanya Alkitab juga katakan, fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bumi. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan, kita akan lihat mujizat. Hari ini saya ajak setiap kita, umat Tuhan dimanapun kita berada, jangan gagal fokus. Fokus kepada Tuhan. Makanya penting sekali untuk kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Sehingga ketika ada badai, ketika ada banjir, angin ribut, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, kita tetap kuat. Kenapa? Karena gak fokus kepada masalah. Kita fokus kepada Allah yang besar. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya besar, masalah saya biasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya besar, pergumulan saya biasa. Jangan gagal fokus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Nah, hari ini kami diingatkan kembali benaran firman Tuhan yang mengajarkan kami, menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa masalah kami biasa, Tuhan kami yang besar. Perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan besar. Dan masalah kami kecil. Tuhan sanggup menyelesaikan pergumulan kami. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar Tuhan topang, Tuhan tolong. Sehingga kami hari ini mulai fokus kepada bukan fokus kepada pergumulan kami. Bukan fokus kepada masalah hidup, tantangan hidup kami. Tapi kami belajar fokus kepada Tuhan. Sehingga kami melihat Tuhan menyelesaikan perkara-perkara kami yang biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga firman termaterai dalam hati kami. Yang sakit Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang susah dihiburkan, kami yang menderita hari-hari mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk tetap terus berharap kepada Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan gagal fokus. Tetap fokus kepada kebaikan Tuhan. Tetap fokus kepada kebesaran Tuhan. Jangan fokus pada masalahmu. Maka engkau akan melihat masalahmu kecil dan Allahmu besar. Tuhan Yesus memberkati kita.